Bahkan derivat satwa dilindungi juga sebenarnya Undang-Undang Nomor 5 tadi yang sampaikan juga dilarang gitu. Jadi jelas itu dan ada sanksi terhadap berdasarkan Undang-Undang Nomor 590 tadi. Dan ya itu ketiga spesies orangutan itu keadaannya kritis gitu. Kalau kita bicara kritis atau berdasarkan kategori IUCN, Lembaga Konservasi Dunia itu we need only one step to be extinct gitu. Jadi kalau critical endanger berarti extinct in the wild then extinct gitu ya. Jadi hanya only need one step more gitu to be extinct gitu ya. Kita sudah mengalami kepunahan itu, misalnya harimau Bali gitu ya, Panthera tigris balika punah tahun 1940-an, kemudian harimau Jawa Panthera tigris sondaika punah tahun 1980-an, dan now we only have Sumatran tiger atau Panthera tigris sumatrae gitu ya, jumlahnya juga sangat kecil gitu ya, dan this the only subspecies of tiger we only have now. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi pada orangutan yang kita miliki ini baik Sumatera maupun Kalimantan. Dan secara konvensi internasional pedagangan satwa langka, fauna flora langka itu orangutan masuk Appendix 1. Appendix 1 itu jenis-jenis yang sama sekali tidak boleh diperdagangkan secara internasional. Ini kan yang mengatur perdagangan secara internasional ya. Ada yang Appendix 2 boleh diatur tapi dengan kuota gitu ya. Berdasarkan populasinya di alam dan berapa dia bisa diharvest sehingga perdagangannya ini tidak mengancam populasinya di alam. Tapi kalau orangutan itu sudah Appendix 1, jadi sudah dilindungi dan Appendix 1 tidak boleh diperdagangkan. Jadi kalau ada perdagangan termasuk kalau selundupan katakanlah ke Taiwan dan negara-negara lain, itu adalah juga sebuah pelanggaran terhadap konvensi internasional ini. Jumlah populasi melengkapi saja apa yang disampaikan Pak Sunardi. Jadi berdasarkan population habitat viability analysis gitu ya, tahun 2016 orangutan Kalimantan berjumlah 45.590 dan menariknya 38.200 diantaranya itu dari subjenis Pongopygmus wumbii gitu. Jadi yang Morio maupun yang Pomis itu populasinya jauh lebih kecil gitu. Nah, kalau Sumatera berdasarkan PHPA 2016 ada 13.210 dan Tapanuli ya tadi disampaikan kurang dari 800 ya 760. Jadi ini baru ditemukan sebagai spesies baru tapi sekaligus menjadi the most threatened. Jadi orangutan yang paling terancam gitu ya karena populasinya hanya 800 di bawah 800. Nah, saya ingin menyinggung juga peran ekologi gitu. Jadi kadang-kadang kan kenapa sih orangutan perlu dilestarikan? Mungkin salah satu yang bisa kita sampaikan adalah ecological function ya, peran ekologi bahwa orangutan itu terutama pemakan buah gitu ya. Makanya dia sebagai situs versal dan dalam mencari pakan dia bisa berjalan sampai 3 km gitu sehari gitu. Jika misalnya buah tidak banyak tersedia gitu ya. Artinya ini kan juga proses distribusi biji tanaman di hutan yang sangat penting yang dilakukan oleh orangutan. Makanya orang kadang-kadang menyebutnya sebagai forest farmer gitu ya atau juga petani hutan karena dialah yang menyebarkan biji gitu ya. Makan di sini, nanti berjalan traveling, nanti pup di sana kan. Jadi dan artinya dengan ada proses sebagai penyebar biji ini proses regenerasi hutan dan keseimbangan itu terjadi gitu. Dan karena ada fungsi orangutan, tentunya ada juga fungsi satwa yang lain, misalnya ada rangkong gitu ya, di rangkong ada juga owa-owa yang juga pemakan buah gitu. Tapi rangkong juga. Nah, yang menarik sebuah penelitian bahwa ada 1.000 jenis lebih pohon pakan orangutan ini dan ada beberapa jenis pohon yang memang hanya bisa disebarkan bijinya oleh orangutan. Jadi begitu pentingnya ya, dan pada akhirnya kan tidak hanya orangutan, ketika orangutan menjalankan peran ekologinya, hutan juga jadi lestari, keseimbangan terjadi, artinya kan muaranya hutan juga terjaga loh begitu. Not only for orangutan, tapi ketika hutan terjaga, pada akhirnya adalah itu untuk kepentingan manusia gitu, karena manusia sangat butuh terhadap jasa ekosistem dari hutan gitu kan. Sumber daya air, kita terhindar dari banjir, kita terhindar dari longsor, sumber daya genetik untuk pangan, untuk obat-obatan, kan semua dari hutan gitu. Adanya microclimate, adanya juga pengendalian perubahan iklim, itu kan semua dari hutan. Jadi
Jadi ya orang hutan menjaga hutan atau butuh hutan, dan kita juga butuh hutan untuk keberlangsungan kehidupan kita gitu. Jadi ini saya pikir saya ingin menyampaikan hal yang penting gitu. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa sih orang hutan sibuk-sibuk harus dilestarikan, kan kadang-kadang kalau kita sebagai urban nih kalau punah so what gitu kan gitu ya. Ya toh ya, harimau Bali punah gitu kan. Orang Bali so far oke-oke aja sampai saat ini. Tapi kan ada banyak aspek gitu, tidak hanya aspek ilmiah, tapi bahwa keutuhan ekologi, keseimbangan ekologi juga pasti ada yang hilang ketika sebuah spesies hilang dari habitatnya. Nah, itu saya sudah ingatkan tadi populasi orang hutan itu lebih banyak di luar kawasan konservasi. Di sinilah makanya tadi pentingnya kita mengengage gitu ya apa namanya pihak swasta gitu yang memang punya hak lola terhadap kawasan-kawasan hutan. Next slide. Ini jadi kalau bicara orang hutan Sumatera gitu jelas bahwa ini yang hijau gelap ini adalah yang apa namanya di luar kawasan konservasi gitu ya, di dalam kawasan konservasi. Jadi itu yang hijau muda itu Taman Nasional Gunung Loser ya. Jadi bahwa 63% orang hutan hidupnya di luar kawasan konservasi kan gitu. Nah, kalau di bawahnya di Taman Nasional Bukit 30 itu memang juga daerah pelepas liaran orang hutan Sumatera, di sana juga apa namanya lebih banyak di luar kawasan konservasi. Next slide. Untuk Tapanuli pun begitu tadi yang disampaikan Pak Sunardi ya. Jadi justru ini lebih heboh lagi. 87% itu hidupnya tidak di luar kawasan konservasi gitu. Jadi dukungan dari pihak swasta ini sebagai pihak pengelola dan masyarakat di dalamnya tentu atau di sekitarnya menjadi penting gitu ya untuk membantu pelestarian orang hutan. Next. Begitupun ya yang terjadi tadi saya sampaikan di awal tentang orang hutan Kalimantan gitu ya. Ini kan juga bahkan itu lebih banyak hijaunya itu kan di kawasan perbatasan itu antara apa namanya kalau kelihatan yang hijau muda itu ada Taman Nasional Betung Kerihun di Kalimantan Barat itu berbatasan juga dengan negara tetangga. Ada Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya yang bagian tengah itu yang itu yang saya bilang tadi perusahaan yang sampaikan gambarnya itu bersebelahan dengan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Ya ada sebagian di Kalimantan Barat, sebagian di Kalimantan Tengah. Yang bawah itu juga ada habitat populasi orang Taman Nasional Sebangau gitu ya. Jadi sekarang ada ide juga bagaimana membangun koridor antara Taman Nasional Sebangau sampai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya untuk menghubungkan populasi orang hutan yang terpisah. Jadi Tanjung Puting kita udah sering dengar dan Taman Nasional Gunung Palung juga banyak penelitian di sana dari penelitian dari Amerika. Jadi terlihat dan saya pernah mendefine ini sebagian besar yang hijau muda itu kawasan hutan produksi alam. Jadi saya pernah mencoba mendesain sebuah landscape gitu ya dari bagian timur di Gunung Palung ke bawah itu sampai ke sebelah kiri dari Bukit Baka Bukit Raya. Saya namakan Arabella Swanner, kurang lebih ada 4 jutaan hektar dan ada 27 perusahaan gitu. Jadi bagaimana pentingnya mengengage mereka karena orang hutan itu juga overlay dengan habitat orang hutan di sana gitu. Jadi di landscape besar itu dan itu kurang lebih ada 10.450 orang hutan lah berdasarkan PA 2016. Jadi di sinilah yang saya juga membantu mengengage apa namanya dua perusahaan gitu dan beberapa perusahaan untuk membantu melestarikan konservasi orang hutan. Next slide please. Saya sampaikan tadi bahwa kalau bicara di luar kawasan konservasi itu memang lebih banyak di konsesi HPA yang kalau dilihat di grafik sebelahnya itu yang berwarna abu-abu gitu ya dibandingin konsesi lain misalnya dari hutan tanaman industri, sawit dan tambang gitu. Jadi ini yang fokus penelitian saya bagaimana salah satu apa namanya key stakeholder yang penting adalah pihak swasta khususnya dalam itu pengelola produksi hutan alam. Lanjut. Nah, tadi saya pikir ini saya ambil dari BHPA Population Habitat Viability Analysis 2016. Bagaimana apa namanya ancaman terhadap orang hutan lah boleh dikatakan gitu. Yang tengah itu kita bicara orang hutan viability. Viability artinya peluang untuk dia bisa survive dalam jangka panjang. Nanti kita bicara 100 tahun ke depan gitu, viable.
Jadi populasi viable itu yang punya viability adalah minimal suatu habitat itu harus punya minimal 200 individu orang hutan. Yang paling ideal adalah 500 individu. Sementara di sekarang ini sudah banyak habitat-habitat yang terfragmentasi. Jadi ada dua, jadi intinya yang kuning di atas ada dua aja ancaman utama bahwa orang hutan kehilangan habitat atau kehilangan rumah lah. Jadi, baik dia hilang, loss, ada terfragmentasi maupun degradasi. Yang kedua ada direct loss gitu ya, ada yang dalam konteks ini yang mungkin akan singgung adalah ya yang di luar loh. Ada induksi. Oke. Jadi ada human wildlife conflict, ya human orangutan konflik gitu. Ada juga yang perburuan ponceng konflik. Ini seringkali begini karena misalnya konversi katakanlah dijadikan kebun kelapa sawit itu tadinya habitat orangutan mungkin. Nah di sinilah pentingnya tadi kalau mengacu tidak gitu. Kalau jadi habitat sebaiknya tidak dilakukan konversi gitu. Sebab itulah yang kemudian kalau kita lihat kenapa terjadi konflik antara manusia dan gajah, manusia dan harimau di Sumatera. Di orangutan juga begitu, tapi tidak seperti konfliknya gajah dan harimau gitu ya. Tapi misalnya tadinya ada habitat orangutan, kemudian dibuka jadi penggunaan hutan lain, orangutannya menyingkir. Nah, ketika mereka butuh pakan di hutan yang mereka mungkin menyingkir tidak ada hutan, mereka kemudian akan kembali dan makan mungkin pohon sawit muda. Itu terjadinya konflik di sana. Nah, cuma kan kadang-kadang kita melihatnya ini ya saya singgung sedikit lah. Kita seringkali melihatnya secara antroposentris ya. Jadi kalau kita melihatnya ya mereka yang salah gitu ya. Kalau gajah ya gajah masuk pemukiman, merusak ladang, merusak perumahan, harimau menyerang manusia gitu. Padahal kan kalau bicara gajah ya kalau orangutan jelas lah karena habitatnya tadi karena berubah. Gajah punya rute sendiri untuk cari makan dan itu dilakukan terus menurun. Ketika rute cari makan dia berubah kan, ketika jadi ladang ya jadi juga. Makanya dia jadi konflik gitu merusak ladang. Dan ketika dia menemukan makanan yang baru entah pisang entah singkong, jadi dia punya memori makanan baru gitu kan. Harimau menyerang ternak atau kita nyalakannya harimau misalnya. Walaupun saya tidak juga kayak fanatik di wilayah binatang, tapi kalau lihat fakta begitu, kalau harimau itu cukup pakan di hutan, dia nggak mungkin ngambil risiko masuk kampung makan ternak gitu, karena ada risikonya dijerat, ditangkap kan. Jadi mungkin hanya sebuah naluri survive saja mereka ke kampung. Jadi memang ada aspek tadi, ada dikonversi menjadi penggunaan lain, ada juga ada illegal logging, ada juga kebakaran hutan yang didrive juga oleh faktor kekeringan, ada juga pernah di Kalimantan karena ada kanaling yang dibuka kanaling orang untuk akses ke hutan sehingga habitat ada yang langsung misalnya menyebabkan kematian dan itu yang hunting poaching yang saya juga ingin menyampaikan nanti saya singgung di belakang gitu ya. Ini kan poaching, perburuan dan perdagangan ilegal orangutan. Cukup serius gitu. Kenapa? Orangutan itu sifatnya arboreal gitu ya. Dia akan selalu ada di hutan gitu ya. Dia hanya akan turun ke lantai hutan kalau dia butuh protein dari semut gitu. Kalian jelas kalau orangutan Sumatera akan melulu ada di hutan. Orangutan Kalimantan sekali kadang-kadang belakang ditemukan juga dia ada di lantai hutan gitu ya. Walaupun itu faktornya juga terkait dengan predator. Kalau mungkin kalau di Sumatera ada harimau, tapi kan kalau di Kalimantan tidak ada predator yang bisa mengancam. Jadi fenomena ditemukan ketika aman nggak ada perburuan, mereka juga lebih sering terlihat di lantai hutan ketimbang saudaranya di Sumatera gitu kan. Karena mereka arboreal hidup di kanopi pohon, jadi kan kalau yang orang ingin melihara satwa liar gitu, termasuk jenis primata kayak orangutan, wawa, itu kan yang diambil bayinya ya supaya bisa dijadikan pets lah peliharaan, diajarin segala macam. Orangutan karena liar, the only way to take the babies orangutan killing the mother gitu. That's the only way gitu ya. Nggak ada cara lain gitu ya karena nggak mungkin kita rebut nanjat pohon gitu karena orangutan juga tenaganya jauh lebih besar dari kita. Jadi one single baby orangutan misalnya traded illegally termasuk fenomenanya diperdagangkan juga lewat media sosial gitu ya.
Saya pernah monitoring juga, saya nggak tahu belakangan masih terjadi apa enggak, karena pemerintah juga sudah gencar juga melakukan penegakan hukum gitu ya. Jadi one single baby orangutan di perdagangan secara ilegal, artinya one single adult female itu harus meregang nyawa kan gitu. Ini kan orang nggak paham. Bisa sebenarnya yang dibawa 3 bayi, tapi karena bawanya sembarangan, karena kondisinya stres, kan dia kayak anak orangutan juga gitu. Kayak orang manusia lah. Secara genetik mereka juga hanya beda 3% aja secara DNA gitu. Mereka 97%, ya kita ya 100% gitu. Dan inilah bahayanya ancaman perburuan dan perdagangan gitu ya, karena memang bisa berkontribusi terhadap penurunan populasi orangutan gitu. Jadi ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, dan konon saya dengar itu juga masih terjadi. Lanjut. Di situ juga ada bagaimana pentingnya penegakan hukum gitu ya, yang efektif dan juga memberikan efek jera. Yang tidak kalah penting tadi disampaikan juga lack of knowledge gitu. Jadi pengetahuan masyarakat juga menjadi sangat penting untuk mendukung konservasi orangutan. Nah, sekarang saya masuk ke inti dari permintaan saya ini. Bagaimana pihak swasta, masyarakat, dan saya menambahkan pemimpin agama gitu. Kalau panitia mintanya sampai masyarakat gitu. Jadi kalau pihak swasta tadi saya sampaikan mereka mendukung konservasi populasi orangutan di kawasan konservasi. Dan itu diintegrasikan dengan proses produksi mereka gitu. Jadi mereka juga memang diharuskan gitu ya mengelola hutannya secara berkelanjutan kalau punya hak tadi, hak misalnya hak produksi itu, hak ekonomi dari kayunya gitu. Tapi itu harus diterapkan secara berkelanjutan gitu. Apalagi ada yang sifatnya mandatori dari pemerintah dan pengelolaan hutan produksi lestari, ada yang sifatnya voluntary gitu, FSC, Forest Stewardship Council gitu. Jadi ini kalau mereka di dalam konsesinya ada satwa langka, satwa dilindungi, satwa endemik, nah mereka harus kelola itu, mereka harus bantu pelestariannya, nanti mereka juga harus melakukan studi yang disebut high conservation value forest, jadi kawasan yang bernilai konservasi tinggi, misalnya kalau saja ditemukan orangutan berarti setiap kawasan itu di konsesinya ada kawasan yang harus juga dilindungi atau dikelola hutan untuk mendukung satwa dilindungi, dalam hal ini misalnya orangutan, dan bisa juga ada rangkong, owa-owa dan lain sebagainya. Jadi mereka betul-betul harus memenuhi, hati-hati dalam mengelolanya. Selected logging, hanya boleh menebang pohon yang memang diizinkan oleh pemerintah, ada diameter khusus, kalau 50 meter, diameternya 50 up gitu yang boleh ditebang gitu kan. Harus juga melakukan regenerasi hutan, melakukan penanaman, dan juga harus melakukan reduce impact logging. Jadi bagaimana termasuk soal arah jatuhnya kayu yang ditebang itu harus diperhitungkan sehingga tidak mengganggu pohon lain. Jadi kalau mereka sudah bersertifikat FSC, mereka harus menjalankan ini. Kalau ada orangutan, jadi mereka harus benar-benar punya data, punya rencana pengelolaan yang diintegrasikan dengan proses manajemen perusahaan itu. Jadi ada 3 aspek di perusahaan itu kan, ada aspek produksi, ada aspek ekologi gitu ya, terkait tadi satwa liar baik yang langka dilindungi maupun yang endemik gitu ya, dan ada aspek sosial gitu. Jadi gimana juga harus ada pemberdayaan, bagaimana perusahaannya juga memberikan manfaat. Nah, dan dalam konteks orangutan memang mereka terbuka dan untuk berkolaborasi gitu, karena secara teknis karena memang bagaimanapun mereka profit company organization gitu, tapi mereka memang diharuskan untuk peduli itu, dan saya kebetulan bertemu dengan perusahaan yang memang punya komitmen untuk membantu pelestarian orangutan. Jadi kita bantu secara aspek ekologi, mulai dari penelitian populasi distribusi orangutannya, membuat manajemen plan-nya, memperkuat pemberdayaan masyarakatnya gitu. Jadi masyarakat yang ada di dalam sekitar konsesi juga penting untuk diberdayakan gitu, diberikan pengetahuan kenapa orangutan itu harus dilestarikan, apa pentingnya hutan yang lestari bagi mereka, apa juga bagaimana kalau orangutan punah dan hutan tidak ada, sebab kan mereka orang-orang yang tergantung pada hutan gitu. Jadi dan itu di satu perusahaan itu menarik karena ada 7 desa masyarakat adat, mereka membentuk
kelompok dan membantu sebuah perusahaan untuk melakukan pelindungan hutan dan satwa termasuk orang hutan gitu. Jadi ini saya pikir sesuatu yang menarik, bahkan mereka membuat sebuah konvensi gitu ya, bagaimana menerapkan hukum adat itu terhadap para pelaku yang ilegal, baik illegal logging, illegal mining, bahkan poaching atau illegal trade gitu. Jadi dan itu ada hukum adat yang mereka bilang kena 5 taja terhadap pelanggaran itu. Satu taja itu guci tua bagi masyarakat Dayak, dan itu kalau dikonversi bisa sekitar 25 juta. Jadi hal-hal yang apa namanya swadaya ini dan ini menjadi penting untuk dilakukan dan didegasikan dalam proses pengelolaan hutan berkelanjutan secara keseluruhan. Nah, pihak swasta ini punya tadi saya contohkan memiliki peran sebagai koridor gitu. Jadi orang hutan ini kan banyak yang terfragmentasi. Dengan adanya hutan produksi ini, habitat-habitat yang terfragmentasi baik di kawasan dilindungi maupun tidak itu bisa dihubungkan dan menjadi sebuah landscape besar dalam pengelolaan orang hutan. Sebab memang orang hutan itu butuh kawasan yang besar sebagai habitat gitu. Satu individu orang hutan itu yang jantan itu butuh sekitar 3.000 hektar gitu area daerah jelajah dia untuk menjalankan peran ekologinya lah. Jadi nah yang masyarakat lokal gitu yang tinggal di sekitar habitat orang hutan baik itu di kawasan lindung maupun di kawasan tadi hutan alam yang diproduksi itu memang harus bisa mereka sangat bisa membantu. Misalnya kan mereka juga punya kearifan lokal, misalnya ada masyarakat yang menganggap orang hutan itu adalah nenek moyang mereka sehingga sangat sangat tidak mau mengganggu lah gitu ya. Ada juga yang bilang ya kan mirip orang gitu, baru-baru ketemu juga dengan mereka, mana tega kami apalagi kamu tahu dilindungi gitu. Jadi banyak kearifan lokal yang dan mereka yakin juga kalau mengganggu orang hutan itu bisa mengalami sesuatu hal yang buruk gitu. Ini kan nilai-nilai kearifan yang bisa dieksplor, yang dipertahankan dan bisa diteruskan untuk anak keturunan gitu. Walaupun memang ada masyarakat yang tinggal di remote areas yang mungkin karena akses terhadap sumber daya proteinnya terbatas, mereka jadi sebagai pemburu juga yang sifatnya oportunistik tanda petik. Jadi kalau berburu ya apapun yang ditemukan gitu di hutan ya diburu gitu. Tapi ini hanya subsisten ya dan dibandingkan dengan tadi yang untuk diperdagangkan itu jauh ancamannya lebih besar gitu. Tapi makanya untuk hal-hal yang begitu, yang saya poin kedua bahwa pemberdayaan masyarakat itu juga harus betul-betul dilengkapi, diimbangi dengan upaya pemberdayaan masyarakat itu sendiri gitu kan. Tidak hanya secara pengetahuan tadi ekologi orang hutan dan konservasi orang hutan, tapi bahwa kebutuhan ekonomi mereka, kesejahteraan mereka harus bisa betul-betul terjamin gitu ya. Sebab kalau tidak terjadi, jadi agak susah kita mendapat dukungan penuh gitu kan. Dan ini yang menjadi titik rawan gitu ya, ketika misalnya secara ekonomi mereka kurang memadai dan orang luar outsider ini sering yang membawa nilai ekonomi itu ke mereka gitu. Misalnya harga bayi orang hutan sekian, harga sekilo terenggiling, harga berapa gram paruh langkong gading. Nah, kalau tidak ada pemahaman dan pemberdayaan, nah ini mereka juga jadi bisa dilibatkan oleh outsider untuk melakukan kegiatan poaching gitu. Dan makanya disinilah pentingnya bahwa konservasi orang hutan dan spesies lain itu kalau bisa juga memang ada direct benefit yang dirasakan oleh masyarakat lokal gitu, sehingga mereka betul-betul bisa menjadi sosial barrier lah terhadap upaya ilegal yang dilakukan oleh outsider. Lanjut, Mbak. Nah, urban ini masyarakat urban dalam hal ini perkotaan lah. Memang sangat penting perannya, sebab kalau bicara wildlife tadi melengkapi apa yang disampaikan Pak Sunardi, itu demand-nya juga ada di perkotaan gitu ya. Ya apapun lah ya, termasuk sekarang jenis-jenis burung kan banyak juga, apalagi ada lomba-lomba burung apapun. Saya sepakat dengan Pak Sunardi, sekarang apapun yang di hutan, burung apapun yang diambil dari hutan itu ya walaupun mungkin miaranya susah, apalagi burung sesap madu, mana kita berpikir burung sesap madu jadi burung kicau gitu diambil dan diperdagangkan gitu ya.
termasuk tentunya orang hutan gitu. Jadi ini yang demand yang harus hilang kalau menurut saya di kota. Jangan pernah terpikirlah untuk menjadikan orang hutan sebagai pets gitu ya. Dan ini yang seringkali menjadi kesalahan mindset di masyarakat gitu. Mereka bilang ya kami kan ingin menyayangi binatang gitu. Menurut saya dengan menyayangi dengan cara yang salah dan mengancam binatang itu sendiri. Kalau menyayanginya, kalau kita menyayangi satwa liar, yang harus kita lakukan adalah biarkan dia hidup liar di habitatnya, biarkan dia menjalankan peran ekologinya di hutan yang jadi habitatnya, yang nantinya hutan itu bermanfaat untuk kita, bukan mereka pindahkan ke rumah kita gitu. Dan sekarang sih sebenarnya walaupun masih banyak hati-hati juga gitu memelihara satwa liar. Sebab misalnya kalau kemarin kan juga banyak ada diskusi COVID-19 itu bisa juga karena memang disebabkan karena hilangnya habitat sehingga kontak manusia dengan satwa liar, dalam hal ini kelelawar. Jadi diduga ya kelelawar itulah yang membawa COVID yang tadinya kalau hutannya masih ada mereka fine-fine saja. Gitu. Tapi kalau kita bicara misalnya flu burung, pernah ada juga kasus flu burung yang disebarkan oleh burung. Jadi hati-hati juga dalam membawa satwa liar gini ke rumah jadi peliharaan. Bisa saja mereka secara tidak sadar kita membawa bibit penyakit gitu ya. Karena memang satwa liar banyak yang sudah punya virus penyakit ketika mereka masih di hutan. Jadi perlu kehati-hatian. Dan kalau itu yang dilindungi sudah tidak ada cerita lah, apalagi yang langka gitu ya. Sudah dilindungi kan dilarang apalagi. Nah, persoalannya kan kesalahan mindset ini, satwa makin langka, makin dicari orang untuk dipelihara karena gengsinya makin tinggi gitu dan memberikan apa ya sebuah kayak jadi gaya hidup dan prestisius gitu ya, prestisius untuk memelihara satwa langka, padahal sejatinya adalah itu sebuah kejahatan gitu ya, karena ada undang-undang yang dilanggar ya, di samping tentunya bisa mengancam populasi satwa itu di alam dan menyebabkan kepunahan. Kan pertanyaan mendasar sering saya kemukakan dulu ketika saya masih di WWF gitu ya. Bagaimana mungkin orang ingin memperoleh sebuah kebanggaan, ingin dikenal punya gaya hidup yang wah atau wow itu, tapi dengan melakukan kejahatan karena yang dipelihara atau disimpan bagian tubuhnya adalah satwa dilindungi kan ini mindset tadi menyayangi dan fungsi pemeliharaan itu yang menurut saya harus berubah. Tidak dilarang orang melihara satwa liar, tapi kalau bisa peliharalah yang memang dibolehkan dan hasil penangkaran. Jangan yang hasil dari penangkapan di alam, karena itu dan banyak juga berbagai spesies sudah mulai banyak ditangkapkan kan gitu ya. Tapi kalau yang dilindungi ada beberapa spesies berdasarkan PP nomor 8 sebagai turunan dari Undang-Undang nomor 590 itu tidak boleh sama sekali dipelihara walaupun memang sudah pada keturunan yang kedua atau filial 2. Nah, masyarakat urban sangat bisa membantu. Tadi saya sepakat dengan Pak Sunardi bahwa dengan era digital ini gitu ya, itu pesan konservasi kenapa orang hutan harus dilestarikan, kenapa penting itu bisa dibantu oleh kita yang sebagai urban itu untuk mensosialisasikan ini gitu kan. Jadi ini penting supaya jangan ada pertanyaan ngapain sih kita pusing-pusing kita di Jakarta atau ribut-ribut banget pusing-pusing melestarikan orang hutan di Kalimantan, Sumatera kan ceritanya kan nggak gitu, pada akhirnya kan itu juga akan ke kita sebab tadi saya bicara sumber daya genetik dan lain sebagainya gitu, addressing perubahan iklim gitu. Jadi nah para pedagang orang hutan itu menggunakan media sosial gitu, kita harusnya lebih canggih lah. Makanya di pengantar panitia juga ada bahwa Polri juga sudah punya cyber unit untuk men-tracing para pelaku kejahatan yang perdagangan satwa dilindungi melalui internet gitu ya, antara media sosial. Nah, yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat urban kotaan, ya kita bantu LSM tadi saya yang melakukan operasi konservasi orang hutan. Apapun bentuknya lah, mau jadi magang, membantu kampanyenya, melakukan penggalangan dana, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi itu bentuk kontribusi kita, dan kalau mau menjalankan green lifestyle, misalnya ya pengurangan plastik, hemat energi, segala macam, itu pun baik bisa kita lakukan sebagai masyarakat urban untuk mendukung konservasi di Indonesia. Nah, yang berikutnya saya menambahkan ini. Jadi selain stakeholder yang menurut saya sangat penting juga adalah pemimpin agama ini. Sekarang juga sedang didorong bahwa masyarakat lokal ada pemimpin agama itu dianggap harus didorong perannya karena mereka lah yang sekarang ini bisa menjawab juga krisis 2, krisis biodiversity
dan krisis juga perubahan iklim gitu. Masyarakat lokal adat karena mereka mengelola hutan dan mereka menjaga karena mereka tergantung pada hutan. Pemimpin agama ini karena punya umat gitu, dan memang kalau kita bicara di Indonesia mayoritas Islam, dan 2014 itu saya juga terlibat di sini dalam prosesnya, lahirlah fatwa MUI tentang pelestarian satwa untuk menjaga keseimbangan ekosistem nomor 4 2014. Jadi di sini disebutkan pelestarian khusus disebutkan untuk harimau, gajah, badak, dan orangutan, juga mamalia, reptil, dan burung gitu ya. Jadi memang ada dikaji secara agama bahwa satwa ini ya memang diciptakan Allah untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dia juga punya hak hidup sebagai kita. Ada ayat juga yang mengatakan bahwa dia juga umat sepertinya manusia, termasuk tumbuhan, dan dia harus dilestarikan, dan itu fungsi kita sebagai khalifah di bumi, harus melestarikan itu, memakmurkan. Boleh memanfaatkan tapi jangan berlebihan, apalagi sampai merusak gitu kan. Melarangan membuat kerusakan juga banyak di dalam Al-Qur'an gitu. Bahkan di Ar-Rum 41 dibilang bahwa sudah terjadi kerusakan di daratan dan lautan akibat ulah manusia gitu. Allah ingin menunjukkan akibat yang dirasakan manusia sehingga manusia kembali ke jalan yang benar. Jadi inilah pertimbangan bahwa kita sebagai khalifah kita harus membantu melestarikan itu, dan poin di fatwa ini adalah melestarikan satwa dilindungi secara ihsan itu hukumnya wajib. Dan itu juga termasuk dengan mencegah perburuan, melindungi habitat gitu ya. Jelas di situ disampaikan juga membunuh, memperdagangkan satwa dilindungi hukumnya haram gitu. Jadi kalau ada pihak-pihak yang misalnya melakukan perdagangan atau pembunuhan orangutan, dia tidak hanya melanggar Undang-Undang 590 seperti disampaikan Pak Sunardi, tapi dia juga melanggar fatwa ini. Dia tidak hanya kena hukuman maksimal 5 juta plus denda 100 juta, tapi dia juga kena sanksi secara moral, keagamaan, ya dosa berdasarkan fatwa ini. Jadi ini pun sebenarnya pesan-pesan yang bisa kita sebarluaskan. Di sinilah pentingnya pembinaan agama untuk memberikan pemahaman keagamaan tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, tentunya dengan pendekatan moral keagamaan dalam hal satwa langka termasuk orangutan. Beberapa tahun lalu teman-teman di Kalimantan Tengah pernah mengumpulkan juga beberapa agama, baik dari Kristen, Hindu, Buddha, Kaharingan, agama masyarakat Dayak, untuk bagaimana nih sama-sama melestarikan orangutan kalau nggak salah di Taman Nasional Sebangau gitu. Jadi pendekatan ini sudah juga banyak sedang didorong saat ini, dan memang kalau kita bicara yang namanya ilegal apapun, ini kan kita bicara soal moral gitu. Hal-hal yang terjadi ilegal, misalnya illegal wild trade, perdagangan ilegal satwa, itu kan juga ada aspek moral di sana gitu. Ada segelintir orang yang begitu serakah, ingin cari keuntungan tanpa memperdulikan keseimbangan ekosistem, kelestarian satwa, tanpa memperdulikan juga orang lain dan keturunan gitu. Jadi makanya pendekatan agama menjadi sebuah keniscayaan juga gitu. Nah, mindset juga ini penting menurut saya, bagaimana ketika melihat satwa liar ini beyond dari sekedar bahwa dia dilindungi, dia langka, dia hampir punah, tapi bahwa harus juga dilengkapi dengan perspektif bahwa dia makhluk ciptaan Tuhan gitu. Dia kalau bicara secara syar'i, dia ayat-ayat kauniyah yang punya tujuan penciptaannya, kita harus melestarikannya supaya dia menjalankan tujuan penciptaannya. Kita bisa bicara fungsi ekologi tadi, supaya hutan lestari dan supaya manusia juga mendapat manfaat gitu kan. Pada akhirnya ketika di dalam Al-Quran berkata mereka juga ditundukkan untuk kepentingan manusia, begitu pula dalam hal ini gitu. Ketika orang hutan dilestarikan, kemudian hutan lestari, pada akhirnya manusia juga yang akan memperoleh manfaat pada akhirnya lewat jasa ekosistem hutan. Kayaknya ini terakhir Mbak. Inilah jadi konservasi orang hutan itu hanya akan berhasil apabila terjadi sinergitas yang efektif ya dari multi pihak tadi, dan juga memadai gitu ya, memadai artinya sesuai dengan tantangan juga dan sesuai resources yang dimiliki dari semua pemangku kepentingan termasuk kita ini. Saya di sini belum lama kemarin di Depok ada forum orangutan, saya mewakili juga sebagai pihak pemerhati juga praktisi konservasi. Yang paling kiri ada pemerintah dari Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah, yang sebelah kedua dari kanan itulah yang saya kerjasama dengan beliau dari sebuah perusahaan gitu ya.
dari Sukajaya Makmur yang memang punya komitmen terhadap konservasi orang hutan gitu. Dan yang terakhir adalah dari kamar LSM gitu. Jadi inilah yang di forum orang hutan itu ada 4 kamar yang diharapkan bisa membantu orang hutan, konservasi orang hutan. Jadi ada pemerhati dan akademisi, termasuk Pak Sunardi itu masuk kamar di akademisi dan pemerhati kayak bersama saya kalau dalam forum Pak ya. Ada yang LSM sebelah paling kanan itu, ada juga perusahaan dan juga ada pihak pemerintah dan masyarakat tentunya juga bagian dari LSM ini. Jadi masyarakat baik yang lokal maupun masyarakat yang di urban itu kita harus semua bekerja sama supaya artinya kita bisa membantunya, jangan sampai nanti kasihan anak cucu kita gitu ya nggak kenal lagi orang hutan di Indonesia atau satwa liar lainnya. Dan tentunya secara moral keagamaan karena di bulan Ramadan itu juga menjadi mandatori kita sebagai wakil Tuhan di bumi untuk melestarikan satwa untuk kepentingan juga manusia dan alam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hairul atas penyampaian materinya. Wah, saya speechless ya Pak. Ternyata di dalam organisasi penting seperti ini, di dalam konservasi ini, kegiatan konservasi ini, ternyata di dalamnya itu kompleks sekali ya. Ada banyak sekali tantangan konservasi orang hutan. Dalam konservasi orang hutan ini ada banyak sekali faktor. Tadi yang seperti Bapak sampaikan ada direct loss maupun loss of carrying capacity yang terjadi. Itu salah satunya bisa disebabkan oleh lack of knowledge kita, lack of knowledge masyarakat yang dapat juga mengarah pada poaching ataupun illegal logging, forest fires, outbreaks, dan eksploitasi. Sempat saya catat juga tadi bahwa wilayah konservasi orang hutan ternyata lebih kecil daripada wilayah produksi. Ya, itu yang menyebabkan orang hutan itu seringkali hidup di luar wilayah konservasi. Nah, disitulah ada peran NGO dan masyarakat luas untuk melestarikan orang hutan ini. Seperti tadi ada pihak swasta itu dapat mendukung konservasi dengan manajemen plan pengelolaan hutan secara berkelanjutan, lalu dari pihak masyarakat lokal khususnya untuk membantu perlindungan populasi dan habitat orang hutan seperti dengan penerapan hukum adat tadi atau patroli berbasis masyarakat itu juga bisa. Lalu untuk dari pihak masyarakat perkotaan seperti kita yang ada di kota-kota besar itu wajib menghilangkan demand dan mindset bahwa orang hutan itu dapat dijadikan sebagai pet, tidak hanya orang hutan tetapi satwa-satwa liar lainnya. Masyarakat perkotaan juga didukung didorong untuk mendukung LSM maupun lembaga lainnya untuk melakukan konservasi orang hutan. Bahkan tadi sempat disebutkan bahwa ada fatwa MUI tentang pelestarian satwa untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Wah, banyak sekali materi pengetahuan yang didapat dari Bapak Hairul. Terima kasih banyak Bapak. Untuk partisipan dan campaigners, gimana? Udah banyak pertanyaan nih sepertinya di kolom chat. Mungkin kalau ada yang mau tanya lagi, boleh di kolom chat. Itu ada template-nya, yaitu nama, asal, atau instansi, dan pertanyaannya diajukan kepada siapa. Oke. Oh ya, untuk link absensi juga mungkin boleh di-share ya oleh panitia di kolom chat. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama mungkin ya. Di sini ada pertanyaan pertama oleh Muhammad Taufikur Rahman dari STIE Kusuma Negara. Izin bertanya kepada Bapak Hairul mengenai pembangunan ibu kota baru Nusantara di Kalimantan, Pak. Bukankah Kalimantan itu adalah salah satu habitat dari orang hutan?
Bagaimana kelangsungan hidup orangutan di Kalimantan jika nantinya Kalimantan akan menjadi kota seperti di Jakarta? Apakah dari pemerintah sudah memiliki strategi untuk menanggulangi punahnya orangutan di Kalimantan karena tergerusnya habitat mereka? Mungkin untuk pertanyaannya bisa langsung dijawab saja, Pak. Terima kasih. Ya, saya sampaikan tadi disinilah pentingnya ketika pemerintah ya pusat maupun daerah gitu kita ingin melakukan suatu pembangunan ya harus mempertimbangkan tadi keberadaan satwa dan ekologi satwa yang di daerah yang akan dibangun gitu ya. Terus terang saya tidak tahu in detail bagaimana kawasan itu sebelumnya begitu ya terkait dengan apakah itu menjadi habitat orangutan. Tapi prinsip dasar itu, kalau memang itu merupakan habitat orangutan, sebaiknya tidak dirubah atau dikonversi kan gitu. Jadi saya katakan misalnya, katakanlah kalau memang sebuah kelanjutan habitat orangutan dijadikan habitat sawit dan ada orangutannya, itu kan akhirnya menimbulkan konflik ya. Orangutan memakan sawit yang muda karena hanya untuk survive dan akhirnya kan merugikan perusahaan juga gitu. Jadi kedua belah pihak jadi rugi. Makanya saya waktu di WEB pernah mengusung juga tata ruang berbasis ekosistem. Tata ruang berbasis ekosistem itu tadi. Jadi jika ingin merubah suatu kawasan bentang alam hutan itu tidak hanya bicara luasan, tapi kita lihat juga ada apa di dalamnya kan gitu. Apakah ada satwa dilindungi di dalamnya atau ada satwa langka, termasuk tadi yang di ancaman bahkan untuk membuat jalan aja benar-benar harus dipertimbangkan gitu ya. Kalau jalan yang memotong suatu kawasan hutan yang jadi habitat satwa termasuk orangutan, tadi yang disampaikan di chat itu yang dari PHP 2016 itu kan membuka akses juga orang untuk masuk ke hutan kan gitu ya. Karena ada jalan yang itu nanti potensi adanya pemukiman 1, 2 akhirnya jadi orang berladang, akhirnya bertambah lama-lama jadi desa jadi enclave kan gitu. Itu kan ada terjadi juga di beberapa taman nasional di Indonesia. Prinsip saya, komentar saya harapan saya itu udah betul-betul dikaji secara ekologi. Kalau nggak salah ada juga beberapa teman-teman LSM di Kalimantan Timur yang mengkaji itu, cuma saya belum baca kajiannya. Apakah ini memang menghilangkan habitat orangutan atau mengancam populasi orangutan? To be honest, saya belum membaca in detail. Tapi secara prinsipal, keberadaan orangutan atau satwa langka itu harus benar-benar dipertimbangkan kalau bisa jadi prioritas konservasi ketika rencana pembangunan sebuah pembangunan ingin dilakukan. Kira-kira itu yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Iya, sudah jelas sekali tadi. Mungkin untuk pembangunannya sendiri pastinya pemerintah sudah memikirkan ke depannya bagaimana perencanaannya yang matang. Lalu selanjutnya mungkin dari Arisa Putra asal Palembang. Pertanyaannya ini diajukan kepada Pak Hairul. Pertanyaannya, mengapa awareness masyarakat secara umum terhadap satwa liar seperti orangutan atau harimau Sumatera masih rendah? Penegakan hukum dari pemerintah sejauh ini seperti apa, Pak? Apakah sudah baik? Itu pertanyaannya untuk Pak Hairul. Boleh langsung dijawab saja. Ya, setahu saya memang pemerintah cukup gencar untuk melakukan penegakan hukum ya. Jadi menangkap beberapa pelaku baik itu yang bagian dari rantai perdagangan itu gitu ya. Tapi memang itu tadi kejahatan ini masih ada gitu. Itu makanya butuh dukungan semua pihak gitu, termasuk masyarakat atau kita yang punya informasi bisa memberikan kepada pemerintah. Sebab begini, kalau bicara illegal wildlife trade, kita bicara organized crime. Jadi ada pemburu, ada penampung, ada eksportir, dan ada negara kalau untuk diekspor, ada negara di negara tujuan gitu. Jadi memang mengadresnya juga harus betul-betul terorganize juga. Kalau perlu memang orang-orang kunci aja yang menjadi target utama gitu. Jadi harus dilakukan sana, misalnya para eksportir gitu ya, atau middleman. Sebab kalau mereka yang kemudian diputus itu kan memutus supply dari bawahnya gitu. Kalau tidak ada supply, maka pelaku di bawahnya juga akan terhenti dengan sendirinya karena mereka tidak bisa jual. Jadi tapi memang mereka pun harus dipahami, mereka juga tetap mencari peluang untuk bisa melakukan ilegal, makanya butuh memang dukungan semua pihak ya, tidak hanya pemerintah. Jadi
Bahkan di tengah situasi COVID justru dimanfaatkan juga untuk melakukan perburuan dan perdagangan karena dianggap pengawasan itu jadi mengendur. Nah, kenapa? Jadi law enforcement tidak hanya satu-satunya jawaban, makanya menjadi penting juga tadi ada dilengkapi dengan reduce demand, pengurangan permintaan supaya perburuan juga berkurang. Yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Justru ini yang cukup penting, gimana masyarakat berdaya, paham, dan tapi secara ekonomi kesejahteraan juga terpenuhi gitu. Sebab begini, kalau bicara orang hutan, kalau misalnya dia sempat diburu, diambil anaknya, dijadikan pets, dimanusiakan oleh kita, tanda petik ya, kasih makanan kita, dikasih baju segala macam, dia itu kehilangan untuk belajar dari induknya sebagai orang hutan. Orang hutan kan dia harus belajar sebagai orang hutan. Dia harus membuat sarang setiap malam, dia harus arboreal di atas pohon, dia harus mengenal mana buah-buahan yang bisa dimakan, mana yang tidak. Dia harus tahu bagaimana berinteraksi secara sosial dengan orang hutan lain. Ketika dibunuh, diserabut dari induknya, hilanglah peluang itu. Makanya dan kemudian kita pelihara. Saya pernah memulangkan orang hutan 2012 diselundupkan dari Bali di Nagoya di Jepang gitu. Jadi, nah ketika itu sampai kita minta pengadilan untuk menghukum sampai dibiayain untuk pulang ke Indonesia, direhabilitasi dan dipulangkan ke habitatnya. Dan itu menjadi panjang dan berdarah-darah gitu ya. Misalnya begini, pertama dia ketika disita dan sebelum dikembalikan ke hutan dia harus direhabilitasi, dipastikan dia sehat. Sebab kalau tidak bawa penyakit nanti bisa menularkan untuk orang hutan di alam yang sehat gitu. Kedua dia harus tahu harus berbuat sarang, dia tahu harus bisa makan supaya ketika dilepas dia bisa survive. Dan itu butuh waktu menurut teman-teman yang kerja di rehabilitasi bisa sampai 2,5 tahun gitu. Dan biayanya besar gitu. Apakah ada spot? Makanya tadi menjadi penting jangan sampai kalau bisa orang hutan atau satwa liar itu keluar dari habitatnya. Sebab kalau itu prosesnya menjadi panjang dan mahal gitu. Jadi disinilah menurut saya tantangannya gitu ya. Apalagi kita bicara orang hutan dan apalagi kalau itu sempat diselundupkan di negara orang itu juga biayanya kan lebih besar lagi belum. Dan ketika sudah siap untuk menjadi orang hutan dilepas liarkan kembali, ternyata sekarang tidak mudah juga mencari habitat yang suitable memadai untuk mereka bisa dilepas liarkan kan itu. Artinya dia ketika dilepas dia cukup punya dapat makan, dia aman dari perburuan lagi. Itu kan juga sekarang menjadi tantangan tuh karena hutan semakin berkurang ya. Jadi kalau melengkapi data Pak Sunardi, data yang sampaikan WWF juga 20 tahun terakhir itu 55% hutan di Kalimantan berkurang gitu ya. Dan baru-baru ini ada paper baru juga diterbitkan sekarang ini populasi orang hutan di seluruh orang hutan lah itu berkurang 20% dalam 20 tahun terakhir gitu. Jadi kecenderungan pengurangan populasi terus terjadi. Kira-kira begitu. Baik, Pak Hairul, sangat menjelaskan. Mungkin dari Pak Sunardi ada yang ingin ditambahkan? Halo, Pak Sunardi. Ya. Oh ya. Yang mana tadi, Mbak? Sorry. Itu tadi, Pak, yang tadi pertanyaan oleh Ari. Dia menanyakan bahwa mengapa awareness masyarakat secara umum terhadap satwa liar seperti orangutan ataupun harimau Sumatera ini masih rendah dan bagaimana bagaimana kondisi dari penegakan hukum dari pemerintah sejauh ini, apakah sudah baik atau bagaimana gitu. Ya, makasih Mas Ari dari Palembang ya. Sebenarnya problem kita dalam konteks menjaga spesies ini kan tadi pertama yang saya menambahkan tadi Pak Hairul sudah sampaikan bahwa ini semacam ada pride gitu dari beberapa orang, itu ada kebanggaan dari beberapa orang kalau misalnya dia bisa memelihara satwa liar itu kesannya jadi wah gitu. Nah, kemudian yang kedua tentu saja ini soal pemahaman ya. Tadi sudah saya sampaikan di termin pertama bahwa kesadaran terhadap keberadaan satwa itu di masyarakat kita itu masih cukup rendah.
di semua sektor lah itu, di semua sektor, baik itu di spesies orangutan, kemudian satwa laut juga sama, kemudian juga satwa-satwa liar yang lain juga begitu gitu. Jadi pertama memandang keberadaan spesies satwa itu pada satu sisi sebagai ancaman. Ada yang menganggap bahwa keberadaan spesies itu sebagai ancaman. Kedua, sebagai komoditi. Gitu. Jadi pada akhirnya ketika dia bicara sebagai komoditi, yang dilakukan adalah memperjualbelikan satwa gitu ya. Di sudah rendah pemahaman terhadap keberadaan satwa itu, mungkin juga kalau kita bisa mau survei misalnya atau mau bikin sensus misalnya, seberapa banyak orang yang tahu satwa-satwa yang dilindungi itu juga nggak banyak yang tahu gitu. Jadi jangankan masyarakat desa ya, kalau masyarakat lokal mungkin mereka lebih kepada sifatnya keterancaman mereka terhadap satwa. Tapi kalau orang-orang di masyarakat urban di kota gitu, itu lebih kepada ketidakpahaman sebenarnya. Banyak orang yang nggak tahu ini satwa yang dilindungi atau enggak. Jadi ketika mereka ini tidak tahu bahwa ini satwa dilindungi, pada akhirnya mereka akan eksploitasi sebesar-besarnya gitu. Nah, kalau udah bicara dari sisi hukum, sebenarnya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat itu sudah cukup lumayan menurut gue, sudah cukup baik ya, karena mereka bersandar pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 tadi. Dan juga ada peraturan-peraturan pemerintah yang lain yang diturunkan gitu. Nah, persoalannya adalah bagaimana kemudian kita bisa merubah mindset masyarakat itu agar kepedulian terhadap keberadaan satwa itu bisa lebih besar. Ini yang saya kira menjadi tantangan kita, dan ke depan dengan segala saluran media yang mungkin bisa kita akses, dengan bantuan teknologi yang bisa kita inikan, dengan kerja-kerja kreatif yang bisa dilakukan oleh teman-teman anak-anak muda milenial gitu, saya kira itu bisa menjadi jalan untuk membantu memperkuat sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang keberadaan satwa yang dilindungi itu, sehingga kemudian itu tidak punah dan tetap menjadi habitat yang dibanggakan di Indonesia. Saya kira itu Mbak Wendy. Ya, baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya, pelengkapnya. Mungkin tadi sesuai ya dengan pernyataan Bapak yang terakhir bahwa kita itu yang kurang dari masyarakat adalah knowledge-nya, adalah kesadarannya, adalah pengetahuannya tentang boleh atau tidakkah eksploitasi atau pemeliharaan orangutan dan perburuan dan sebagainya. Ini berkesinambungan juga mungkin ya dengan pertanyaan yang selanjutnya. Ini mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir dalam webinar ini karena waktu juga ya. Pertanyaan terakhir itu dari Marjan Rahmawati Azahra dari IPB. Izin bertanya kepada Pak Hairul, bagaimana cara mengedukasi dan mensosialisasikan masyarakat umum yang memiliki hobi berburu satwa di hutan untuk melakukan perburuan di taman buru dan membuat surat izin berburu, dan bagaimana cara mengedukasi masyarakat adat atau masyarakat adat yang masih berburu karena budaya di adat mereka untuk berburu satwa terutama untuk dikonsumsi. Terima kasih. Untuk Pak Hairul mungkin boleh langsung dijawab. Baik, saya mungkin sharing dulu pengalaman ini. Menurut saya pertanyaan sangat menarik gitu ya. Kalau secara umum kan kalau kita melakukan awareness gitu ya, jadi kita harus tahu dulu siapa target awareness kita, kampanye kita gitu ya, siapa mereka, dan kemudian pesan apa yang ingin kita sampaikan gitu ya. Terus informasi-informasi apa yang harus kita berikan sehingga mereka paham.
baru kemudian media apa yang bisa kita gunakan gitu ya, supaya kampanye dan pesan kita berhasil gitu ya. Nah, satu memang pertanyaan dari saya pernah melakukan waktu saya di sebuah proyek setelah dari WWF gitu ya, itu saya melakukan kampanye untuk mengurangi tentang pemeliharaan burung liar gitu. Memang pesan kita adalah kita pada saat itu menyadari tidak mungkin orang, ini sebagai analogi aja, melakukan tidak melihara burung gitu kan. Bahkan kan kalau di Jawa itu sebuah culture gitu ya. Walaupun dulu orang meliharanya yang perkutut, tapi sekarang karena punya kukilo, itu bagian dari punya turonggo, kendaraan, punya griyo, punya rumah, punya garwa, punya istri dan punya apa. Jadi tapi sekarang kan jadi beyond dari sekedar perkutut. Nah, tapi pesan kita adalah ya boleh pelihara, tapi jangan pelihara burung yang dari alam gitu ya. Kalau bisa peliharanya juga apa namanya, yang dipelihara dipelihara dengan baik gitu kan, supaya nggak cepat mati jadi beli lagi kan gitu. Jadi kalau penangkaran ternyata terbukti menurut mereka juga lebih mudah dipelihara karena sudah terbiasa, ada mudah makannya dan mudah dilatih juga gitu. Jadi pesan-pesan gitu. Tapi saya nggak tahu misalnya yang hobi berburu ini kan, karena satu hal mungkin yang agak challenging adalah naluri memburunya ini kan gitu ya. Jadi ini yang kan nggak, ya mungkin salah satu mengakomodasi silakanlah naluri berburu saja, tapi kemudian ya lakukan tadi misalnya ya berburu di tempat yang memang berburu gitu kan, yang memang disediakan pemerintah silakan gitu. Bahkan kan kalau perburuan juga itu dibolehkan dalam konservasi dalam konteks penjarangan kan gitu ya Pak. Supaya populasi tetap stabil kan memang ada juga upaya gitu ya, cooling atau penjarangan. Tapi kalau hobi berburu kemudian dipajang di medsos menjadi kebanggaan, itu kan sudah salah kaprah gitu ya. Nah, kalau saya dan artinya memang poinnya kita harus menjiwai apa sih, kenapa mereka berburu nih, apa sekedar hasrat membunuh atau apa, atau hobi yang atau kaitannya dengan sebuah aspek psikologis, saya nggak paham gitu. Tapi memang harus didekati gitu sehingga mereka kalau bisa sih berhenti berburu, tapi kalau enggak ya berburu jangan sembarangan berburu, apalagi sekedar just for fun gitu ya. Coba begini, kenapa saya tadi menyinggung soal pendekatan agama menjadi penting? Sebab begini, ada sebuah hadis, saya lupa yang meriwayatkan, tapi sahih lah karena ada di buku fatwa itu. Seekor emprit saja nanti pada saat hari perhitungan nanti mengadu kepada Allah itu. Jadi ya Allah, tolong hukum si Fulan ini karena dia membunuh saya hanya untuk kesenangan. Artinya kan membunuh dia for fun gitu. Bayangkan hanya sebuah emprit yang ada di sawah bisa, bagaimana kalian diburu harimau? Mungkin maksud saya pendekatan agama bisa pelan-pelan digunakan di sini. Karena itu yang saya bilang, kalau makhluk satwa liar ini kita lihat juga dalam perspektif itu bahwa dia juga tidak sebenarnya satwa, tapi dia ayat kaunnya, mungkin bisa juga menyentuh itu gitu ya. Sebab kalau tadi seperti hanya dilihat sebagai binatang as it, ya memang akhirnya jadi target buruan kan gitu. Nah kalau budaya adat berburu memang tadi saya katakan ketika bahwa itu hanya untuk kebutuhan subsisten karena itu satu-satunya akses untuk memperoleh protein, itu bisa kita pahami lah. Tapi kalau sudah dijual, nah itu jadi masalah kan gitu ya. Apalagi yang dimulai satwa dilindungi. Jadi memang di sini yang perlu juga penyadartahuan gitu kita pahami, dan memang akhirnya banyak masyarakat adat yang paham juga. Ada juga masyarakat adat yang masih berburu satwa orangutan di satu desa beberapa tahun lalu, waktu dihukum oleh masyarakat yang lain gitu karena dia melanggar adat membunuh orangutan gitu ya, yang secara adat sudah tetapkan tidak boleh diburu. Jadi memang harus dipahami culture-nya seperti saya tadi bahwa untuk kampanye burung kita waktu itu masuk juga ke grup-grup medsosnya para hobis burung gitu. Jadi kita mau apa sih, mereka inginnya apa gitu kan, apa suasana kebatinan mereka. Jadi kenapa melihara, dari mana mereka belinya, dan bagaimana cara mendapatkannya itu kita gali gitu sampai akhirnya kita buat desain kampanye dengan kita bahkan meng-hire sebuah pihak yang memang ahli kampanye untuk mendesain itu. Jadi kampanye yang betul-betul memang perlu waktu dan perlu biaya juga ternyata gitu supaya tepat sasaran gitu. Tapi memang berhasil juga, akhirnya menyadari juga orang, oh iya memang sebaiknya kalau mau melihara burung beli aja yang hasil penangkaran. Jadi mungkin itu yang bisa kita jawab. Tapi kalau yang berburu sampai, kalau yang
profesi berburu misalnya harimau masyarakat lokal, ya memang ini seperti juga dicoba ada teman di Riau, dicari substitusinya. Kita minta dia berhenti, tapi juga harus kita cari substitusinya gitu, supaya ada alternatif yang lain gitu, apa madu atau apa. Dan kita tekankan bahwa ini ada risiko Pak, kalau Bapak ketangkap bisa dihukum kan gitu. Tapi yang paling baik ada substitusi sehingga dia bisa jadi berhenti berburu. Dan ternyata mereka kalau ada substitusi mereka mau juga berhenti berburu gitu kan. Jadi kira-kira itulah, mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi ya ini suasana Ramadan sebenarnya kayak kita melestarikan satwa liar itu bentuk ibadah yang besar juga, karena yang kita lestarikan ayat-ayat kauniyah kan gitu. Kira gitu Mbak Wendy. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Hairul atas jawabannya, Pak Sunardi juga atas jawabannya. Terima kasih banyak. Mungkin karena keterbatasan waktu ya, sekian untuk sesi tanya jawabnya. Jika teman-teman masih ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab atau mungkin ada tambahan pertanyaan, boleh ditanyakan melalui panitia Primali Berdaya via DM Instagram maupun via grup WhatsApp yang tadi sudah di-invite. Kalau untuk DM Instagram itu ada di @primali.berdaya. Baik, untuk selanjutnya, sebagai rasa terima kasih kami, Pak, selanjutnya ada simbolis penyerahan sertifikat untuk narasumber dari Primali Berdaya. Yang pertama diberikan kepada Bapak Sunardi Panjaitan. Mungkin, boleh kepada Fikri selaku wakil diwakilkan ya? Halo, Fikri. Oke, baik. Langsung ini aja ya, apa? Dokumentasi aja. Ya, boleh. Dibantu oleh Akmal. Baik, kita sesi dokumentasi dulu ya. Hitung mundur 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya oleh Pak Sunardi Panjaitan. Mungkin selanjutnya Terima kasih Mas Fikri. Mungkin selanjutnya boleh kepada Bapak Hairul. Ya. Baik, terima kasih juga kepada Bapak Hairul Saleh atas pemaparan materi hari ini. Silakan, Akmal. Kita dokumentasi lagi 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Selanjutnya, ya sudah ya. Terima kasih banyak kepada Pak Sunardi dan Bapak Hairul atas pemaparan materinya dan jawaban-jawabannya yang sangat insightful. Kami di sini beruntung sekali dapat hadir dan mendapat materi langsung dari sumber yang profesional seperti Pak Hairul dan Pak Sunardi. Selanjutnya mungkin kita akan masuk ke sesi games. Jadi jika Bapak Hairul atau Bapak Sunardi ada agenda lain dan tidak bisa untuk stay di games, boleh dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom-nya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Salam kenal Pak Hairul. Salam kenal Pak Sunardi. Sampai ketemu lagi Pak. Ya, Assalamualaikum Pak. Teman-teman saya mohon pamit. Assalamualaikum Izin warahmatullahi live ya. wabarakatuh. Izin live. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Oke, untuk sesi games akan dipandu dengan Kak Haikal. Halo, Kak Haikal. Ya, halo Pak Wendy. Wah, sebenarnya sudah semangat nih. Semangat nih, karena gamenya kita akan ada hadiah nih Kak. Games. Wow, boleh. Langsung aja ya ke Kak Haikal. Yuk. Kak Akmal udah bisa? Atau belum? Udah Kak Haikal, jadi ini gamenya bentuknya itu kuis. Kuisnya itu bisa kalian akses oleh peserta di kolom chat Zoom.
Itu udah kelihatan tuh, tinggal diklik aja. Udah ada nih di kolom chat Zoom buat para partisipan yang mau ikut games, tinggal diklik aja. Nah, ini kita nunggu partisipan ya. Jadi partisipan yang ada di Zoom, yang ada di Zoom ini mungkin bisa ikut serta gitu. Karena untuk mengingatkan kembali ini berhadiah ya Kak ya? Ya benar Kak, ada hadiahnya nih nanti setelah game yang menang ada dapat hadiah. Terus bisa nanti yang udah menang bisa hubungin kita panitia atau kita nanti yang hubungin pemenangnya buat reward game-nya. Nah di sini kita kedatangan Pak Ismail Agung sebagai peserta game juga. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Udah sore. Oh ya sore. Pak. Sudah menjelang sore. Ini panitia boleh ikutan nggak ya? Boleh. Boleh nih Kak. Boleh ikutan meramaikan. Biar rame gamenya. Tapi ini kita ada 4 peserta ya. Kita masih menunggu lagi. Iya. Kalau bisa semua partisipan yang ada di Zoom ikutan ya. Ya betul banget Kak. Tadi ada pertanyaan dari Kak Wendy, panitia boleh apa enggak? Sebenarnya boleh tapi untuk hadiah nggak dapet ya Kak. Aduh, pilih kasih nih. Nggak ada yang apa-apa. Hadiahnya diperuntukkan kepada peserta. Apa-apa peserta, apapun untuk peserta deh. Ya. Kita masih nunggu, masih ada banyak lagi peserta yang bisa hadir. Ini ada 5 peserta. Udah Mungkin ada 5 kita nih. tunggu sampai jam 4 kali ya Kak. Halo Kak. 3 menit lagi kali ya. Ini tadi dia udah di chat ya. Iya, saya boleh live soalnya ada kelas nanti sekarang jam 4. Oke, boleh diprioritasin aja dulu pendidikannya, nggak apa-apa. Ya, makasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, di sini ada 7 peserta. Nambah lagi dong. Kayaknya masih nambah nih Kak Ma, ditunggu aja dulu. Sekali lagi ini ada hadiahnya ya. Mungkin kita tunggu 2 menit lagi Kak Mal ya. Biar Ini pertanyaannya nggak susah kok. Tadi kalau sananya udah mendengarin pemaparan dari Pak Khairul Saleh sama dari Pak Sunardi Panjaitan pasti tahu jawabannya. Ya, benar banget Kak Ma. Ini ada juga kita kasih clue dikit pertanyaannya ada di materi campaign buat partisipan yang ikut campaign. Ya. Maaf Kak, mau nanya. Ya. Untuk kodenya berapa? Oh ya, untuk kodenya sebentar. Ada di kolom chat. Ada di kolom chat ya. Kodenya 145361. Udah bisa? Udah Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ayo bangkit, oh my god, namanya. Ayo bangkit, keren nih nih. Kak, aku mau ikutan dong tadi kodenya apa? Kodenya 145361.
Kayaknya udah sampai jam 4 nih Kak, udah 2 menit dari kita bilang tadi. Dimulai aja. Dimulai aja ya. Oke Mungkin deh. itu mundur dulu kali Kak Jitni. Boleh kalau mau dihitung mundur dulu. Hitungin dong. Oke, ini nggak ada yang join lagi ya. Ya. Kak Haikal hilang Kak Haikal. Hah? Hilang? Oh ya, ada. Ayo Kak. Ada. Udah nggak sabar ini. Ayo Kak Eka coba mungkin aba-abanya itu mundur dulu. Yuk, kita itu mundur dari sekarang. Kita mulai 3, 2, 1. Oke, Kak Akmal boleh mulai. Kita mulai ya. Pertanyaan pertama apa nih? Kita Oke, sementara masih belum ada yang memimpin ya. Skor masih 0 semua. iya nih Kak Akmal. Kita lihat lagi nanti perkembangannya seperti apa. Apakah akan ada balap-membalap skor nantinya? Sementara belum ada Kak Ditni. Kita masih melihat di sini papan skornya itu masih 0 semua. Oh ya, oke. Totalnya ada berapa nih Kak yang ikut? Kalau boleh tahu lagi. Dari 24 peserta yang ada di Zoom yang ikut cuma 11. Tapi nggak apa-apa. Apa-apa. Kita lihat nanti siapa yang akan berada di atas. Ini harus kita Chat nih tes dari dulu. Liza Nur. Izin live ya Kak, soalnya ada tugas. Terima kasih banyak sebelumnya. Semangat buat games. Terima kasih banyak juga. Semoga tugasnya cepat selesai ya. Oh, ini kita lihat ada Kamada Terima Jaya sudah selesai, udah menjawab semuanya 10. Waduh, bener semua ini. Wih, benar semua nih. Skornya 9.760. Wah, mantap. Tapi yang lain jangan patah semangat ya. Yang lain itu harus bisa menjawab semuanya. Oh, masih ada yang belum selesai nih Kak. Lumayan banyak. Ya, kita lihat Walani sama Ika Lestari saling balap-membalap tuh. Oh, kita lihat yang juara 2 sekarang Kak Ara sudah menyelesaikan 10-10-nya benar semua ini dengan jumlah poin 8.540. Kita lihat ya. Kita lihat Oli. Ini baca gimana ya? Olani sama Alpandi saling balap-membalap ya rupanya. Siapakah yang akan memenangkan juara ketiga? Ini bisa antara Alpandi sama Olani. Gimana kira-kira? Rasanya sama nih, juara 3-4. Perebutan juara 3 seru banget nih kayaknya. Kita tunggu. Itu yang ayo bangkit kok sepertinya belum bangkit ya dia. Ayo bangkit, ayo. Ya, harus sesuai sama namanya dong. Ayo bangkit. Iya betul. Ayo semuanya bisa, semuanya semangat.
Nah, kita refresh seperti ini. Ini Kak Edukasi Safari masih menjawab satu ya. Mungkin bisa menjawab pertanyaan yang lainnya. Sinyalnya bermasalah. Oh, oke. Iya, di sini juga sinyalnya lagi bermasalah juga karena lagi hujan. Di Bekasi hujan nggak, Kak Jin? Di Bekasi di sini hujan-hujan nggak jadi. Sini mah tadi hujannya ragu-ragu. Begitu. Loh, itu ada Fatul Jawad di seperti yang ikut game itu ada Fatul Jawad. Bagaimana? Iya, ada Fatul Jawa di sini, peserta terselubung ya. Pak Agung ada kendala, Pak? Sepertinya Udah beres. pakai satu lagi. Udah beres deh. Oh, udah. Udah Udah beres. beres. Itu tulisannya, Mungkin sinyal saya yang lagi bermasalah. ya mungkin ya, Anda ini sinyalnya. Mungkin hujan ya. Ya mungkin karena hujan di sini. Menyalahkan Tapi nggak hujan. Tapi nggak apa-apa, kita udah lihat progresnya. Cuman ini Edukasi Safari nggak nambah-nambah ya. Tadi kan masalah sinyal Kak. Ininya. Masalah sinyal. Kita tunggu. Trouble ada di sinyal. Gimana nih Kak Akmal? Udah semua jawab? Dari papan skor belum semuanya menjawab tadi ini. Ini masih ada Aidul Yakin, masih ada Edukasi Safari. Kita masih belum tahu ini siapa namanya. Paling Alfandi dan Olani yang tadinya saling malah pembalap malah saling tunggu-menunggu di sini. Belum ada perkembangan. kan 2 menit lagi kali Kak Akmal ya. Langsung kita ini. Juga nih. Pada mau siap-siap buka puasa, beli takjil, beli makanan takjil atau apa. Oh iya. Kalau hujan-hujan kayak gini enaknya takjilnya apa ya Kak Didi? Biasanya sih kalau hujan-hujan yang takjilnya kuah-kuah ya. Tapi kalau cewek bisa takjilnya seblak kali Kak. Jangan seblak dong. Saya nggak tahan pedes. Kan berbukalah dengan yang manis gitu. Anda seblak pernah dikasih ini loh, dikasih kecap yang banyak. Dikasih kecap yang banyak biar manis gitu ya. Jadi 1 menit lagi nih Kak. 1 menit lagi bagi peserta yang belum jawab semuanya, yuk dikebut. Fatul Jawad jangan ngecit ya, Fatul Jawad tolong. Enggak dong. Ini pertanyaan cuman kita doang yang tahu. Bahkan nggak semua panitia tahu. Oh iya benar Kak. Tapi gimana ini? Pertanyaannya susah atau tidak? Apa sedang? Atau gimana nih? Kayaknya pertanyaan lumayan susah ya ini. Menurut aku sih yes. Aku sih no Kak. Ada beberapa yang susah kalau dilihat-lihat. Sebenarnya kalau pertanyaannya itu
kan mengacu kepada ini ya, materi-materi yang udah dijalanin pas di hari-hari campaign itu D1 sampai D3 ya, sama tadi ada tambahan beberapa yang kita ambil itu dari webinar. Jadi kalau sarannya kita perhatiin itu pasti bisa kok menjawabnya. Sudah 4:10 ini Kak Haikal. Mungkin ini langsung aja Kak Akmal. Langsung aja ya. Biasanya sih di sini sih langsung muncul gitu juara satunya. Tapi karena pesertanya belum menjawab semua, tapi Ya, karena ada yang gangguan sinyal. sinyal gitu ya. Nah, ini di papan skor ini yang paling atas tuh namanya Kak Mada Trimajaya. Mada Trimajaya. Oke. Sebagai pemenang Mada Trimajaya, nanti setelah ini akan dihubungi panitia untuk hadiahnya. Untuk hadiahnya. Oke, selamat, tepuk tangan. Gimana ini? Selebrasi. Kelihatan tepuk tangannya Kak. Oke, mungkin dari sesi games sudah berakhir. Kita kembalikan lagi ke Kak Wendy untuk sesi selanjutnya. Oke. Terima kasih Kak Haikal. Selamat kepada Mada Trimajaya. Mungkin untuk Oke. Yeay. Terima kasih semuanya yang sudah bermain. Ayo Mak Pandi. Terima kasih semuanya yang sudah ikut bermain game. Semoga nanti hadiahnya berguna. Untuk namanya mungkin nanti bisa dikontak ya. Oke, sudah selesai semua rangkaian acara kita pada hari ini. Mungkin saya sebagai MC ingin menyampaikan beberapa hal untuk khususnya untuk para campaigners. Selamat karena telah menyelesaikan campaign selama 3 hari kemarin. We have closed it with this webinar with our amazing speakers. However, the excitement and enthusiasm shall not stop here. We have a role and our purpose in this planet. We are all warriors. For those who cannot speak for themselves, for those who cannot voice their values and needs, it is an honor and a privilege for us to preserve and protect our animals and Mother Earth, of course, because their very existence is fundamental in keeping stability and kelanjutan for this earth we live in. Itu saja mungkin dari saya sebagai Master of Ceremony. Baik teman-teman, kami panitia mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyelenggaraan webinar pada hari ini, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih sebelumnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mungkin ada sesi foto bersama atau tidak? Atau tadi sudah ya? Tadi sudah kawan ini. Oh, sudah, oke. Ya, kepada teman-teman, boleh kalau mau left. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih semuanya. Oke guys, udah live semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Ngaretnya jauh ya. Ngaretnya jauh. 30 menit, oh my god. Tadi Pak Sunardi ngaretnya berapa sih? 6 menit, 10 menit? 10 menit kayaknya ada deh. 10 menit. Ya Allah, lama banget. Emang gitu, Pik? Malah. Ya, biasanya kalau pemateri kayak gitu, kalau nggak diingetin lupa dia kan nggak ada remnya. Iya. Udah gue
private chat tadi. Ya dia nenggak mulu nggak lihat ke bawah.